Dokter saja tidak mampu menyembuhkan CEO ini. Pemuda pemulung ini ternyata bisa menyembuhkan CEO cantik ini. Tak disangka imbalannya dia harus jadi suaminya. Halo sahabat inspirasi, ketemu lagi di channel Jejak Kehidupan. Kali ini ada cerita menarik tentang seorang pemuda pemulung yang awalnya dihina, namun ternyata bisa menyembuhkan seorang CEO cantik. Imbalannya dia harus menjadi suaminya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak sama-sama ya. Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk absen kalian semua dari daerah mana saja ya. Dianggap gembel bau dan diludahi oleh dokter spesialis yang arogan. Pemulung lusuh ini ternyata adalah tabib dewa legendaris yang sanggup menghidupkan kembali CEO cantik dari kematian klinis. Bagaimana ekspresi pucat pasi sang dokter dan keluarga konglomerat saat tahu identitas aslinya? Eksklusif hanya di Jejak Kehidupan. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Terik matahari siang itu memanggang aspal pelataran VIP Rumah Sakit Medika hingga udara di atasnya tampak bergelombang membiaskan pandangan seperti fata morgana. Di tengah deretan mobil-mobil mewah Eropa yang memantulkan kilau menyilaukan dan orang-orang yang berjas rapi, sosok bara tampak seperti noda kotor yang merusak sebuah lukisan bernilai miliaran. Pria berusia 27 tahun itu memanggul sebuah karung goni basah yang usang, mengeluarkan aroma tengik, perpaduan antara sisa makanan basi, peluh kering yang mengkristal, dan karat besi tua yang menyengat hidung. Kaki telanjangnya yang tebal, kasar, dan pecah-pecah hanya beralaskan sandal jepit beda warna, kiri biru pudar yang menipis, kanan hijau terkoyak. Kulitnya legam, terbakar matahari, dengan kuku-kuku jari yang menghitam meledaki jalanan ibu kota. Namun jika ada yang berani menatap langsung ke wajahnya yang tertutup lapisan debu tebal, mereka akan menemukan sepasang mata elang yang sedingin es di puncak Himalaya. Mata yang menyimpan ketenangan absolut, mata seorang penguasa sejati yang sedang mengasingkan diri dari tahtanya. Tangkap gembel busuk itu sekarang juga. Dia pasti yang mencuri dompet Hermesku. Jangan sampai dia kabur bawa uangku. Jeritan melengking itu tiba-tiba merobek ketenangan siang, membuat puluhan pasang mata menoleh ngeri. Seorang wanita parubaya berdandan menor dengan bedak tebal dan perhiasan emas yang bergemerincing berlebihan, menunjuk tepat ke arah wajah bara dengan jari telunjuknya yang gemetar. Napas wanita itu memburu, memancarkan aura arogansi kental yang biasa dimiliki kaum elit saat mereka berhak menindas kaum yang lebih lemah. Tunggu apa lagi? Cepat tangkap dia. Tangannya yang bau bangkai dan penuh dengan kuman itu baru saja menyenggol tas saya saat saya turun dari Alphard. Kurang ngajar sekali sampah masyarakat ini. Berani menginjakan kaki di rumah sakit bintang 5. Eksistensinya saja menyebarkan penyakit. Rutuknya dengan mata mendelik jijik dan bibir mencibir, seolah keberadaan bara di radius 10 meter darinya adalah sebuah kutukan mematikan yang mencemari udara. 3 orang petugas keamanan bertubuh kekar berseragam safari gelap langsung berhamburan dari pos penjagaan bak anjing pelacak yang baru saja mencium bau darah segar. Mereka dengan kasar mengepung bara, memotong setiap jalan keluarnya dan membentuk formasi ancaman. Kepala satpam yang memiliki bekas luka melintang di pelipisnya mendorong bara dengan sangat kasar menggunakan ujung pentungan karetnya. Berlutut kau anjing kurap, berani-beraninya kau mengotori tempat suci ini dan mencuri barang berharga milik Nyonya Siska. Cepat serahkan dompetnya atau aku hancurkan rahangmu sekarang juga sampai kau tidak bisa makan seumur hidup. Ancamnya dengan urat leher menonjol. Otot-otot lengannya mengencang bersiap melayangkan pukulan maut. Namun anehnya, bara sama sekali tidak bergeming. Karung goni kotor di bahunya bahkan tak bergeser seinci pun dari posisinya. Wajahnya tetap stoik, datar tanpa riak ketakutan sedikit pun. Tanpa setetes pun keringat dingin yang mengalir. Ia hanya menatap sang kepala satpam dengan pandangan kosong yang entah mengapa justru membuat bulu kuduk si petugas merinding hebat. Saya hanya mengambil botol kosong di dekat tempat sampah sana. Saya tidak menyentuh barang siapapun, apalagi mencurinya. Jawab bara dengan nada suara bariton yang terlampau tenang dan berwibawa. Sangat kontras dengan penampilan gembelnya yang menyedihkan. Alah, alasan murahan. Omong kosong. Mana ada maling mau ngaku. Apalagi maling kelas teri macam kau. Geledah karung busuknya, telanjangi dia. Lalu hajar saja dia sampai mampus biar kapok. Mendengar perintah itu, tongkat karet sang satpam pun terangkat tinggi-tinggi di udara, membelah angin dengan suara mendesing yang mengerikan. Mengincar tepat ke pelipis kiri bara.
Otot-otot kuat di balik kemeja lusuh Bara mulai menegang samar. Di balik lipatan bajunya yang robek, sebuah gulungan kulit kuno berisi deretan jarum akupuntur emas murni bergetar pelan, seolah merespon aliran tenaga dalam luar biasa yang mulai dikumpulkan tuannya. Bara bisa saja mematahkan tulang tangan ketiga satpam arogan ini dalam waktu kurang dari 2 detik tanpa membuat mereka sempat menyadari apa yang terjadi. Ia sudah bersiap untuk menyerang balik. "Hentikan tindakan rendahan kalian sekarang juga." Sebuah suara wanita, meski terdengar sangat parau, serak, dan tersengal-sengal, tiba-tiba memecah ketegangan dan menghentikan waktu. Suara itu begitu berwibawa, membawa aura intimidasi absolut yang memaksa tongkat satpam itu membeku di udara. Dari arah pintu kaca otomatis lobi rumah sakit, sebuah kursi roda bertenaga listrik meluncur pelan, didorong oleh seorang perawat senior yang tampak sangat cemas. Di atas kursi roda mewah itu, duduklah Anya Aditama, CEO termuda Aditama Group yang menguasai separuh roda ekonomi negara ini. Wajah cantiknya bak porselen itu kini seputih kertas HVS. Bibirnya membiru pucat dan butiran keringat dingin sebesar biji jagung terus menetes deras dari dahinya, membasahi kerah blazernya. Tubuhnya tampak sangat rapuh, seolah nyawanya sedang ditarik paksa sedikit demi sedikit oleh kekuatan tak kasat mata. Namun tatapan matanya tetap memancarkan keagungan seorang ratu yang tak terbantahkan. "Nona, Anya." Para satpam seketika memucat pasi, buru-buru menurunkan senjata mereka dan membungkuk hormat hingga 90 derajat dengan tubuh gemetar hebat. Nyonya Siska yang tadi bertingkah garang layaknya singa betina pun langsung menciut menjadi anak kucing, menelan ludah dengan susah payah saat melihat siapa yang datang menginterupsi. Tapi Nona Anya, yang terhormat, gembel kotor ini baru saja mencuri dompet saya. Dia sangat berbahaya." Cicitnya mencoba membela diri dengan senyum yang dipaksakan. Anya mengangkat satu tangannya yang gemetar hebat dan terpasang selang infus, memotong ucapan wanita itu dengan tegas. Di lobi VIP ini terpasang 13 kamera CCTV dengan resolusi tinggi. Saya melihat semuanya dari layar monitor di dalam. Dompet Anda yang berharga itu tertinggal di jok belakang mobil Anda sendiri, Nyonya Siska. Ucap Anya dengan napas yang putus-putus, menahan rasa sakit yang luar biasa yang serasa meremas organ jantungnya dari dalam. Dan kalian, tatapan Anya beralih tajam menyayat ke arah para satpam yang kini menunduk takut. Menuduh, menghakimi, dan menyiksa seseorang hanya dari pakaian lusuhnya adalah sebuah penghinaan besar bagi akal sehat manusia. Kalian mempermalukan nama baik rumah sakit ini. Menyingkir dari hadapanku. Suasana mendadak sunyi senyap, tegang seperti ditarik dawai biola. Hanya terdengar helaan napas Anya yang semakin berat dan menyakitkan. Dengan susah payah, Anya memberi isyarat kepada perawatnya untuk mendekatkan kursi rodanya tepat ke arah Bara. Jarak mereka kini hanya terpaut kurang dari 1 meter. Bau karbol rumah sakit dan wangi parfum mahal yang menguar dari tubuh Anya bertabrakan drastis dengan bau sampah menyengat dari tubuh Bara. Anya menatap langsung ke dalam mata elang Bara yang dingin namun memancarkan kedalaman samudra. Ada sesuatu di sana yang membuat hati nurani Anya bergetar. Bukan ketakutan akan pria kotor itu, melainkan sebuah rasa aman dan kedamaian purba yang aneh. Mata yang setenang, sejujur, dan setajam itu tidak mungkin dan tidak akan pernah menjadi milik seorang pencuri. Bisik Anya lirih. Suaranya nyaris teredam oleh embusan angin panas yang itu. Tangannya yang seputih kapas itu bergerak pelan, merogoh saku blazer mahalnya. Ia mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra berinisial A yang ditenun dengan benang emas asli, bersama sebotol air mineral premium berlabel hitam yang harganya setara dengan biaya mahal seminggu seorang buruh kasar. Dengan tangan yang terus bergetar menahan sakit yang makin merada, Anya menyodorkan barang-barang mewah itu kepada Bara. "Bersihkan keringatmu tuan dan minumlah air ini. Maafkan perlakuan kasar mereka padamu hari ini." Ucapnya begitu tulus, tanpa sedikit pun raut jijik melihat tangan Bara yang penuh daki hitam dan luka gores. Bara tertegun kaku. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun masa pengasingannya yang sunyi, dinding es tebal di hatinya retak seketika. Ketulusan mutlak tanpa pamrih memancar terang dari mata gadis yang sedang sekarat di depannya ini. Bara menerima sapu tangan dan botol itu perlahan. Kulit kasar Bara yang penuh kapalan bersentuhan lembut dengan jari jemari Anya yang sedingin balok es. Sutra halus itu kini berada di genggaman tangan kasarnya yang penuh kotoran. Sebuah kontras ekstrim yang menciptakan debaran aneh di dada sang pewaris naga. "Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona," ucap Bara singkat. Suaranya serak, berat, namun penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Namun, tepat sedetik setelah jemari mereka berpisah, mata indah Anya mendadak mendelik ngeri ke atas. Dadanya melengkung kejut, merespon rasa sakit dahsyat yang seolah meledak dari dalam jantungnya. "Nona Anya, tolong, dokter!"
Perawat menjerit histeri saat tubuh rapuh sang CEO merosot lemah dari kursi roda, ambruk ke depan menuju kerasnya aspal. Dengan refleks secepat kilat melampaui batas kecepatan manusia normal, Bara menjatuhkan karung goninya dan menangkap tubuh Anya tepat sebelum wajahnya menghantam tanah. Tubuh gadis itu terasa begitu ringan, sangat dingin, dan aroma wangi melati dari rambutnya menusuk tajam indera penciuman Bara. Saat menopang punggung Anya, mata tajam Bara menyipit garang. Kemampuan medis kuno miliknya langsung aktif mendeteksi anomali. Di mata batin Bara, sebuah kabut hitam pekat merambat cepat dari area lambung Anya menuju ke bilik jantungnya, menggerogoti energi kehidupannya dengan sangat brutal. Urat-urat di leher gadis itu menghitam sekilas sebelum kembali normal. Bara menggertakkan rahangnya kuat-kuat menahan murka yang mendidih. Ini sama sekali bukan penyakit mematikan. Ini racun pembeku darah dari lembah hitam. Ada iblis berjas putih yang ingin membunuh gadis suci ini pelan-pelan. Batin Bara dengan amarah yang mulai membakar seluruh nadinya. Ia memandang wajah pucat pasi Anya yang kini tak sadarkan diri di pelukannya yang kotor. Sambil menggenggam erat sapu tangan sutra emas itu, sang pewaris tunggal jarum naga emas mengikrarkan sebuah sumpah darah dalam hati. Kau telah memberiku kebaikan paling murni saat dunia meludahiku. Maka nyawamu kini berada di bawah perlindungan mutlakku. Bahkan malaikat maut sekalipun tidak akan pernah kuizinkan menyentuh sehelai pun rambutmu. Suasana lorong ICU lantai VVIP Rumah Sakit Medika sore itu terasa seperti lorong menuju dunia bawah. Cahaya lampu neon putih yang berpendar steril justru menciptakan bayang-bayang kematian yang pekat di setiap sudutnya. Di balik dinding kaca tebal kedap suara, terbaring tubuh Anya yang kini tampak tak lebih dari sekedar boneka porselen rusak. Selang-selang bening penyambung nyawa melilit leher hingga lengannya, bak ular-ular transparan yang rakus mengisap sisa kehidupannya. Suara ritmis mesin elektrokardiogram berbunyi lambat, bip, 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 menjadi satu-satunya lonceng penanda bahwa detak jantung sang CEO jenius itu sedang menghitung mundur menuju garis akhir. Di luar ruangan, udara terasa membeku. Hawa dingin dari pendingin ruangan bercampur dengan feromon kepanikan yang menguar dari puluhan anggota keluarga besar Aditama dan jajaran direksi yang mondar-mandir dengan keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipis mereka. Pintu baja otomatis ruang ICU bergeser terbuka dengan desisan pelan, memuntahkan sosok Dr. Julian dari dalam ruangan. Pria berusia 30 tahun itu melangkah keluar bagaikan seorang dewa penentu takdir. Jas dokter putihnya tersetrika licin tanpa sehelai benang pun yang keluar dari jalurnya. Membalut kemeja sutra mahal dan dasi merah marun yang terjepit pin berlapis emas. Sebuah jam tangan Patek Philippe seharga miliaran rupiah mengintip angkuh di balik pergelangan tangan kirinya. Wajah tampaknya ditekuk dalam, dipoles dengan raut kesedihan artifisial yang begitu sempurna hingga mampu menipu malaikat sekalipun. Tuan Besar Surya, keluarga Aditama, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, ucap Dr. Julian dengan suara parau yang dibuat-buat bergetar, menundukkan kepalanya dalam-dalam menyembunyikan wajahnya. Surya Aditama, sang konglomerat utama sekaligus kakek Anya yang biasanya berdiri setegar karang, menentang badai krisis ekonomi, kini beringsut maju dengan langkah gontai. Tangan keriputnya yang biasa mengendalikan pasar saham nasional kini gemetar hebat, mencengkram keras jas putih Julian, seakan memegang tali keselamatan terakhir di bibir jurang maut. Julian, katakan padaku, kau bisa menyelamatkan cucuku. Kau adalah dokter bedah syaraf dan spesialis organ dalam terbaik di benua ini. Kau tunangannya demi Tuhan. Katakan padaku hanya akan membuka matanya dan memanggilku kakek lagi. Raung Surya dengan mata merah menyala. Air matanya menetes membasahi kerutan di pipinya yang menua drastis dalam beberapa jam terakhir. Berapa triliun yang kau butuhkan? Beli mesin terbaik dari Jerman. Terbangkan profesor dari Amerika malam ini juga. Lakukan apapun Julian. Apapun agar dia tetap hidup. Di balik wajah sedih yang tertunduk itu, sudut bibir Dr. Julian justru berkedut samar, menahan keras sebuah senyuman iblis yang siap meledak menjadi tawa kemenangan gila. Jantung Julian berdebar kencang, bukan karena simpati melainkan karena ekstasi luar biasa yang memabukkan. Bodoh kau tua bangka-bangkotan. Batin Julian bersorak liar. Darahnya mendidih oleh euforia keserakahan. Bahkan jika kau mendatangkan dewa pengobatan dari langit lapis ke-7 pun, tidak akan ada alat canggih manapun yang bisa mendeteksi racun tanpa warna dan tanpa rasa yang telah kucampurkan ke dalam obat vitaminnya selama 6 bulan terakhir. Malam ini, saat napas terakhir Jalang sombong itu putus, seluruh saham, properti, dan kekuasaan Aditama Group akan jatuh ke tanganku sebagai tunangan sahnya. Ia merasakan letupan adrenalin yang membakar menyadari rencananya nyaris sukses 100%. Julian memejamkan matanya erat-erat, memaksakan sebulir air mata buaya menetes dari sudut matanya.
lalu melepaskan cengkraman tangan keriput Surya dengan kelembutan yang sangat palsu dan terstruktur. Demi Tuhan Tuan Surya, jika saya bisa menukar nyawa saya untuk Anya, saya akan menyayat dada saya sendiri detik ini juga. Seru Julian dramatis, suaranya naik 1 oktav memecahkan keheningan lorong. Namun secara medis kita telah kalah telak. Fungsi organ dalam Anya, termasuk jantung dan lambungnya telah mengalami nekrosis, pembusukan sel mati yang menjalar dengan kecepatan tidak masuk akal. Ini adalah sindrom genetik super langka yang tak ada obatnya di jurnal medis manapun di seluruh dunia. Ginjalnya telah hancur, paru-parunya mulai terendam cairan, dan mesin penopang kehidupan ini. Julian menunjuk ke arah kaca ICU dengan jari telunjuknya yang lentik, hanya memperpanjang penderitaannya yang menyayat hati. Tidak mungkin, Anyaku yang malang. Ini semua tidak mungkin. Suara Surya Aditama pecah menjadi rintihan pilu yang mengikis hati. Kakinya mulai tak sanggup menopang berat badannya. Dengan berat hati, sebagai kepala medis dan pria yang paling mencintainya, Julian melanjutkan kalimatnya bak menjatuhkan palu godam raksasa tepat di atas tengkorak seluruh anggota keluarga Aditama. Saya harus menyampaikan vonis ini. Nona Anya secara klinis tidak akan bertahan melewati tengah malam nanti. Bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir, Tuan Besar. Bagaikan tersambar petir dengan jutaan volt yang menyengat langsung ke sumsum tulang belakangnya, lutut Surya Aditama lemas tak bertulang seketika. Tubuh renta sang penguasa bisnis itu ambruk menghantam lantai marmer dingin dengan suara berdebum yang memilukan. Ratapan histeris dan jeritan keputusasaan langsung pecah tak terbendung menggema memenuhi langit-langit lorong VVIP tersebut. Para paman, bibi, dan jajaran direksi berhamburan memeluk tubuh Surya yang kini terisak keras menutupi wajahnya. Tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Tangisan duka yang mengoyak jiwa mereka adalah alunan simfoni paling merdu di telinga Dr. Julian. Dengan berpura-pura menyeka air mata yang menggunakan sapu tangan putih, Julian menyembunyikan seringai iblisnya yang kini melebar sempurna hingga memperlihatkan daratan giginya. Tak ada yang menyadari seringai itu. Tak ada satupun dari para elit itu yang tahu, kecuali sepasang mata elang yang sedingin es dari ujung lorong pembatas area umum. Di balik pilar pualam besar yang berjarak puluhan meter dari kerumunan, sosok Bara berdiri mematung layaknya dewa perang yang diselimuti amarah sunyi. Ia mengabaikan tatapan jijik dari para perawat yang berlalu lalang menutup hidung, menjauhi bau tengik tubuhnya. Telinganya yang terlatih oleh tenaga dalam bela diri kuno mampu menangkap setiap intonasi kalimat yang keluar dari mulut Julian. Bahkan desah napas kepuasan dari sang dokter arogan itu terdengar jelas di telinganya layaknya dentuman meriam. Tangan Bara perlahan merogoh saku celana lusuhnya, menggenggam erat sapu tangan sutra emas berinisial A milik Anya yang masih basah oleh keringat dan menyimpan keharuman melati. Sutra itu terasa hangat di kulit telapak tangannya yang kapalan, sangat kontras dengan hawa membunuh sedingin gletser yang kini merembes perlahan dari pori-pori kulit sang pemulung. Dokter bedah saraf terhebat di benua ini, gumam Bara perlahan. Suaranya sangat lirih, datar, namun entah bagaimana mampu menggetarkan debu-debu di udara sekitarnya. Lebih tepatnya, seekor parasit menjijikan berjas putih yang sedang menggali kuburannya sendiri dengan bermain-main bersama maut. Bara memalingkan wajahnya menatap jam dinding besar berlapis emas di rumah sakit yang menunjukkan pukul 5 sore lewat 15 menit. Tatapannya menajam mengunci pintu kaca ruang ICU dari kejauhan. Jika gadis berhati malaikat itu divonis mati sebelum tengah malam oleh kesombongan dunia medis modern, maka malam ini, di istana medis yang mendewakan sains dan mesin canggih ini, ia akan memaksa hukum alam untuk bertekuk lutut dan tunduk di hadapan 9 jarum naga emas peninggalan leluhurnya. Langkah kaki telanjangnya yang kasar dan beralaskan sandal jepit beda warna itu mulai berayun maju, membelah kesunyian rumah sakit, bersiap untuk merobek topeng sang dokter dan menantang malaikat maut secara berhadapan. Udara steril di lorong VVIP yang sebelumnya diselimuti isak tangis keputusasaan, tiba-tiba terkoyak oleh suara kepakan langkah yang janggal. Bunyi sol karet dari sandal jepit beda warna yang bergesekan dengan lantai marmer Italia seharga jutaan rupiah per meter persegi itu menggema, memaksa puluhan pasang mata elit keluarga Aditama menoleh serempak. Dari ujung lorong, sosok Bara melangkah maju dengan bahu tegap, membelah lautan manusia berjas mahal bak sebuah kapal karam yang menerjang armada pesiar mewah. Bau karbol rumah sakit seketika kalah telak oleh aroma tengik tumpukan sampah basah dan keringat asam yang menguar dari pori-pori kulit legamnya. Keberadaannya di koridor suci tempat para nyawa konglomerat dipertaruhkan ini adalah sebuah penistaan visual yang membuat napas orang-orang kaya itu tercekat jijik. Namun Bara tidak mempedulikan tatapan menghakimi yang menusuk bagai ribuan jarum.
Mata elang yang setajam pedang Al-Gojo hanya tertuju pada satu titik, pintu kaca ruang ICU, tempat malaikat penolongnya terbaring meregang nyawa. Dadanya bergemuruh lambat, mengumpulkan tenaga dalam di pangkal tenggorokannya, sebelum suaranya yang berat dan menggelegar memecah kesunyian mutlak lorong tersebut. Gadis di dalam sana tidak sedang sekarat karena kegagalan organ alami. Dia tidak sakit, Tuan Besar Aditama. Cucu Anda sedang dibunuh secara perlahan oleh racun mematikan. Pernyataan itu meledak bagai bom waktu di tengah ruangan. Isak tangis keluarga Aditama terhenti seketika, tergantikan oleh keterkejutan luar biasa. Jantung Surya Aditama berdegup kencang, menatap pria berpakaian compang-camping di hadapannya dengan raut wajah kebingungan antara harapan kosong dan kemarahan. Namun reaksi paling ekstrim justru datang dari Dr. Julian. Di balik jas putihnya yang licin, setetes keringat dingin seukuran biji jagung tiba-tiba meluncur dari tengkuknya, merayap turun membasahi kerah kemeja sutranya. Detak jantung sang dokter spesialis itu melonjak liar, nyaris melompat keluar dari tulang rusuknya. Bagaimana mungkin gembel kotor ini tahu soal racun itu? Batin Julian panik. Napasnya tertahan selama sepersekian detik. Namun, dengan insting manipulatif seorang sosiopat sejati, ketakutan itu seketika ia lebur menjadi amarah yang meledak-ledak. Satpam, keamanan. Bagaimana bisa sampah jalanan bernyawa ini lolos sampai ke lantai VVIP? Raung Dr. Julian dengan urat leher yang menonjol biru, menunjuk wajah Bara dengan jari gemetar penuh kebencian. Ia buru-buru menarik sapu tangan sutranya, menutup hidungnya rapat-rapat dengan ekspresi mual yang sangat dilebih-lebihkan. Tutup mulut busukmu dasar psikopat gila. Tangan bau selokanmu ini lebih pantas memungut kotoran anjing jalanan daripada menyentuh ruang ganti tempat calon istriku dirawat. Bernapas di udara yang sama denganmu saja membuat gelarku sebagai dokter spesialis ternoda. Dasar gembel tengik. Kau pikir kau siapa? Berani menyebarkan kebohongan murahan di depan keluarga Aditama. Bara tidak mundur seinci pun. Otot-otot rahangnya mengeras, menahan letupan tenaga dalam yang meronta, ingin menghancurkan tengkorak dokter arogan di hadapannya. Dengan tatapan sedingin glatser yang mampu membekukan darah, Bara menatap lurus ke kedalaman pupil mata Julian yang bergetar. Racun pembeku darah dari ekstrak tanaman pembusuk syaraf. Ucap Bara datar, mempreteli kebohongan Julian dengan setiap suku kata yang meluncur tenang dari bibirnya. Gejalanya adalah nekrosis organ dalam yang sangat cepat. Diawali dari lambung lalu naik ke jantung. Kau menyuntikannya sedikit demi sedikit melalui tetesan cairan vitamin yang selalu kau banggakan itu. Kematiannya akan terlihat murni sebagai gagal jantung bawaan, bukan? Bibir Julian memucat pasti mendengar deskripsi forensik kuno yang begitu presisi keluar dari mulut seorang pemulung berdaki. Ketakutan ekstrim kini benar-benar merepas ususnya. Jika ia membiarkan pria gila ini terus bicara, semua rencananya merebut harta warisan Aditama akan hancur lebur malam ini juga. Tidak, ia tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Tutup mulutmu bajingan pembohong, teriak Julian semakin histeris, bertindak seolah harga dirinya telah diinjak-injak dengan sangat kejam. Ia menoleh ke arah Tuan Besar Surya Aditama yang masih mematung. Tuan Besar, jangan dengarkan racauan orang gila ini. Dia pasti penyusup suruhan saingan bisnis Anda yang sengaja datang untuk merusak memenduka keluarga kita. Orang ini menyebarkan bakteri mematikan dari jalanan. Saya yakin, bakteri dari pakaian lusuhnya yang membuat kondisi Anya memburuk drastis saat ia menyentuh calon istri saya di lobi tadi pagi. Fitnah keji itu meluncur begitu mulus. Wajah Surya Aditama yang semula memancarkan seberkas keraguan, kini seketika menggelap oleh amarah yang membutakan. Kesedihan atas vonis kematian cucunya ditambah dimanipulasi oleh Julian, membuat akal sehat sang konglomerat tumpul seketika. Serat binatang kotor ini keluar dari hadapanku. Perintah Surya Aditama dengan suara bergetar menahan murka. Tongkat kayunya menghantam lantai dengan keras. Pukul dia sampai dia melupakan cara bicara. Lemparkan dia ke ruang bawah tanah. Jangan biarkan kuman menjijikan ini mencemari udara yang dihirup cucuku untuk terakhir kalinya. Perintah sang penguasa tertinggi bagaikan titah dewa maut bagi para petugas keamanan. Setengah lusin satpam berbadan tegap yang sejak tadi bersiaga, kini langsung menerkam Bara bagaikan sekawanan hyena kelaparan. Tangan-tangan kekar berkulit kasar mencengkram kasar kerah kemeja lusuh Bara hingga koyak. Menarik kedua lengan pria itu kuat-kuat ke belakang punggung. Sebuah pukulan gagang tongkat karet menghantam keras ke arah lutut bagian belakang Bara, mencoba memaksanya untuk berlutut. Namun alih-alih tumbang dan merintih kesakitan, kaki telanjang Bara justru menancap kuat di lantai marmer, layaknya pilar baja seberat bertonton yang menolak digoyahkan. Para satpam itu berkeringat deras, otot bisep mereka menonjol hingga uratnya nyaris pecah. Namun tubuh sang pemulung itu bahkan tidak bergeser 1 milimeter pun. Biarkan saja aku membawa peringatan ini, atau kalian akan menguburnya malam ini. Desis Bara tenang.
Namun saat ekor matanya menangkap siluet tubuh Anya yang makin melemah di balik kaca ICU, Bara menarik napas panjang, menekan amarah naganya dalam-dalam. Belum waktunya, batin Bara mengendalikan diri. Jika aku membuat keributan di sini, energi kehidupannya akan semakin terkuras oleh kepanikan. Aku harus menunggu saat pengawasan mesin brengsek itu lengah. Dengan sengaja Bara melemaskan otot-ototnya, membiarkan pertahanan tenaga dalamnya menurun sesaat. Tubuhnya seketika terseret kasar, mengikuti tarikan para satpam. Julian menengus meremehkan saat melihat Bara akhirnya berhasil diseret, membetulkan letak dasinya dengan seringai kemenangan yang terpatri jelas di wajahnya. Seret terus sampai ke gudang bawah tanah, ikat dia di kursi besi, perintah Julian dengan suara melengking di atas riuh tangisan keluarga. Akan kupastikan tangannya yang berani menuduhku itu akan patah berkeping-keping sebelum fajar menyingsing. Sambil diseret mundur di sepanjang lorong dengan kaki telanjangnya yang kini menyeret lantai, mata elang Bara tak lepas menatap tajam ke arah wajah angkuh Dr. Julian. Tatapannya yang bukan menyiratkan ketakutan, melainkan tatapan seorang algojo yang telah menetapkan jadwal eksekusi mati. Di balik saku celananya, 9 jarum naga emas bergetar pelan, menunggu waktu untuk membalikkan roda takdir dan menghancurkan seluruh kesombongan dunia medis di bawah kaki telanjang sang pemulung. Ruang bawah tanah Rumah Sakit Medika adalah antitesis sempurna di lantai VVIP atasnya. Tempat ini adalah perut bumi yang pengap, gelap, dan terisolasi, menguapkan aroma tajam karat besi bercampur lumut basah yang seketika menusuk paru-paru siapapun yang memasukinya. Di tengah ruangan berdinding beton bertelanjang yang hanya diterangi oleh sebuah lampu neon berkedip tak stabil. Sosok Bara duduk terikat paksa di atas sebuah kursi besi tua yang dingin. Tali tambang berlapis debu dan minyak pelumas melilit torso, dada, dan kedua lengan legamnya dengan sangat ketat, menggesek kulit kasarnya hingga menciptakan jejak kemerahan yang perih. Namun, sang pemulung misterius itu sama sekali tidak meronta atau memohon ampun. Napasnya berembus sangat teratur, matanya terpejam damai, mengabaikan tetesan air kotor dari langit-langit yang jatuh di bahunya. Dalam keheningan yang mencekam itu, Bara tidak sedang menyerah pada takdir. Ia sedang bermeditasi. Ia memusatkan aliran ki atau tenaga dalam murninya ke setiap sentimeter pembuluh darahnya, menjaga ritme jantungnya agar tetap tenang, bersiap meledakkan kekuatan dahsyat jika detik penentuan itu tiba. Suara decit engsel pintu baja berat yang berkarat tiba-tiba merobek kesunyian. Disusul irama langkah kaki yang arogan dari sepatu pantofel kulit Italia seharga puluhan juta Dr. Julian. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan pengap itu, sengaja meninggalkan jas putih dokternya yang suci di lantai atas. Di tempat gelap tak tersentuh CCTV ini, ia seolah melepaskan topeng malaikat penolongnya dan membiarkan tanduk iblisnya yang tumbuh liar. Julian berhenti tepat di depan genangan air kotor, menatap penuh rasa superioritas yang menjijikan ke arah wajah Bara yang tampak tak berdaya. Lihatlah dirimu sekarang, sampah jalanan, desis Julian. Suaranya menggema memantul di dinding beton basah, dipenuhi nada merendahkan yang kental, menggonggong sok pahlawan, seperti anjing pelacak kebenaran di lantai atas, namun berakhir di rantai bak babi buangan di lantai bawah. Kau pikir dengan pakaian compang-camping bau bangkai dan wajah kotor berdaki itu, Tuan Besar Surya yang agung akan mendengarkan kebenaran darimu? Bara perlahan membuka kelopak matanya. Sorot mata elangnya yang sedingin es di kutub utara langsung menusuk tajam ke dalam retina sang dokter arogan. Tidak goyang sedikit pun. Kau sengaja menutupi ketakutanmu yang menggemigal dengan suara keras. Dokter bedah yang terhormat. Bau keringat kepanikanmu yang menetes di lantai 5 tadi masih tertinggal di kerasutramu. Dan baunya jauh lebih menyengat, lebih busuk daripada aroma lumut di ruangan lembab ini. Plak! Sebuah tamparan brutal dan bertenaga penuh dari tangan Julian mendarat telak di rahang kiri Bara. Bunyi tamparan itu begitu tajam memecah udara, menghasilkan robekan kecil di sudut bibir sang pemulung yang langsung mengalirkan sebaris darah segar yang hangat. Namun, jangankan menjerit kesakitan, kepala Bara bahkan hanya bergeser beberapa milimeter dari posisinya. Pandangannya tetap lurus ke depan, lehernya sekuat beton bertulang, menatap Julian seolah pukulan barusan hanyalah tiupan angin lalu. Tutup mulut busukmu, dasar gembel tengik cacat mental. Raung Julian dengan wajah memerah padam. Urat-urat biru di pelipisnya menonjol liar karena emosi. Bakteri dari bajumu, ya, itulah cerita resmi yang sudah berhasil kutanamkan dalam-dalam di otak keluarga konglomerat idiot itu. Kuman mematikan dari tangan kotor dan napas bau selokanmu lah yang membuat kondisi calon istriku memburuk secara drastis. Kau adalah kambing hitam yang dikirimkan surga secara gratis untuk menyempurnakan mahakarya rencanaku. Julian menengadahkan kepalanya, tertawa lepas.
Itu adalah tawa iblis yang menggelegar, memekakan telinga, dan penuh dengan kepuasan sosiopat yang sakit jiwa. Ia membungkuk, mencengkram kerah kemeja lusuh bara yang sudah sobek, menarik wajah pria itu mendekat hingga napas mereka saling berbenturan. Kau memang luar biasa jeli mengenali racun pembeku darah itu. Aku akui itu, aku memang membunuhnya perlahan demi perlahan selama 6 bulan. Tapi siapa yang peduli dengan kebenaranmu? Malam ini, saat napas jalang sombong itu berhenti dan monitornya berbunyi datar, seluruh aset triliunan rupiah, properti dan kekuasaan absolut Aditama Group akan mengalir deras ke tanganku. Dan kau, setelah aku menangisi jasadnya dengan air mata palsuku besok pagi, akan kubuat menghilang tak bersisa ke dasar samudera bersama bongkahan beton pemberat. Bara membiarkan aliran darahnya menetes dari dagunya, menodai kemejanya yang sudah kumal. Alih-alih takut, bibirnya justru menyunggingkan senyuman tipis. Senyuman sedingin malaikat maut yang sangat kontras dengan situasi fisiknya. Membuat Julian diam-diam merinding. Keserakahan telah menggerogoti akal sehat dan sumpah medismu hingga ke akar. Ucap Bara dengan nada bariton yang bergetar pelan karena tekanan tenaga dalam. Racun rendahanmu itu mungkin sanggup menyeret rohnya ke gerbang neraka. Tapi 9 jarum emasku akan menariknya kembali ke dunia kehidupan. Dan saat waktu itu tiba, saat dia membuka matanya kembali, aku akan memastikan kau menelan setiap kebohongan, kesombongan, dan ludahmu sendiri, dokter. Kau akan memohon kematian yang tak akan kuberikan. Tiba-tiba, di tengah ketegangan yang mencekik itu, ponsel pintar di saku celana Julian bergetar dan berdering nyaring. Pria itu menyentak tangannya menjauh dari kerah Bara dengan jijik, seolah baru saja memegang kotoran, lalu mengangkat panggilan tersebut. Dari seberang telepon, suara kepala perawat ICU terdengar panik dan histeris menembus speaker ponsel. Dokter Julian, Anda harus segera naik. Nona Anya memasuki fase koma terdalam. Detak jantungnya menurun drastis di bawah ambang batas kritis. Paru-parunya mulai gagal berfungsi. Dan monitor EKG mulai kehilangan ritme. Tubuhnya menolak semua obat pemicu jantung. Mendengar laporan itu, seringnya lebar yang mengerikan kembali mengembang di wajah tampan Julian. Matanya berkilat, penuh kemenangan yang tak tertandingi. Ia mematikan panggilan itu tanpa memberikan instruksi medis apapun. Kau dengar itu gembel? Simfoni kematiannya sudah memasuki babak akhir yang paling indah. Ucap Julian dengan nada riang, membersihkan tangannya dengan sapu tangan, lalu membuangnya ke wajah Bara. Ia menendang tulang kering Bara dengan ujung sepatu kulitnya yang keras sebelum berbalik melangkah menuju pintu. Waktuku di bawah sini sudah habis. Sang pangeran harus segera naik ke atas panggung untuk memeluk calon istrinya yang mati perlahan. Nikmati sisa napasmu di kedalaman ini, Tuan Pahlawan Sampah. Pintu baja yang berat itu dibanting tertutup dengan keras. Bunyi kunci yang diputar menggema, meninggalkan Bara terkunci dalam kesendirian yang pekat. Namun, di tengah kegelapan dan udara lembab tersebut, suhu ruangan tiba-tiba terasa naik drastis. Otot-otot di balik punggung kemeja lusuh Bara mulai membesar dan menegang keras, bagaikan pahatan baja. Tali tambang kapal yang melilit tubuhnya mulai menegang ekstrim, mengeluarkan bunyi krek-krek yang mengerikan. Tali itu merintih, serat-seratnya mulai putus satu persatu. Tak sanggup lagi menahan ledakan energi kosmik yang mulai bangkit dari sang naga medis yang selama ini tertidur lelap. Langkah kaki Dr. Julian baru saja mencapai anak tangga pertama menuju lantai atas ketika ponsel di tangannya kembali bergetar hebat. Kali ini layar gawai mahal itu menampilkan panggilan video darurat dari ruang pemantauan ICU. Dengan seringai lebar yang tak bisa disembunyikan, Julian menekan tombol terima dan mengeraskan volume pengeras suara hingga maksimal. Dari seberang sana, bukan lagi suara kepanikan yang terdengar, melainkan sebuah nada monoton yang paling ditakuti oleh seluruh umat manusia di atas ranjang pesakitan. Suara panjang tanpa jeda dari mesin elektrokardiogram itu melengking nyaring, membelahkan dengan menandakan bahwa gelombang kejut di balik jantung Anya telah benar-benar berhenti berdenyut. Layar monitor yang sebelumnya menampilkan grafik naik turun yang lemah, kini hanya melukiskan satu garis hijau lurus horizontal yang mematikan. Dr. Julian, garis datar. Pasien mengalami henti jantung total. Kami sudah menyiapkan alat defibrilator. Anda harus segera memimpin resusitasi sekarang juga. Jerit kepala perawat dari seberang telepon dengan suara serak yang berbaur dengan isak tangis tertahan. Teruskan kompresi dada. Aku akan tiba di sana dalam 60 detik. Teriak Julian membalas dengan intonasi kepanikan yang sangat sempurna dan terlatih. Ia mematikan panggilan itu secepat kilat. Alih-alih berlari ke atas untuk menyelamatkan tunangannya, pria berjas mahal itu justru memutar tubuhnya. Ia berjalan kembali menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang pengap. Ekstasi di dalam darahnya terlalu meluap-luap. Ia butuh pelampiasan. Ia harus memamerkan kemenangan absolut ini kepada satu-satunya lalat pengganggu yang mengetahui rahasia besarnya.
Dengan sekali tendangan brutal, pintu baja berkarat itu menjeblak terbuka. Julian melangkah masuk seperti seorang raja iblis yang baru saja menaklukkan dunia, mengarahkan layar ponselnya yang masih menyala ke wajah Bara yang terikat erat di kursi besi. "Kau dengar nada simfoni terindah itu, dasar gembel busuk?" Raung Julian dengan tawa gila yang menggema memantul di dinding beton berlumut. "Itu adalah suara lonceng kematian jalang kesayanganmu. Garis datar, henti jantung total. Semua organ tubuhnya sudah hancur lebur malam ini, tepat seperti mahakarya yang kurancang." Tanpa memberikan kesempatan Bara untuk merespon, Julian mengangkat kaki kanannya dan menendang dada sang pemulung dengan kekuatan penuh. Kursi besi reot itu kehilangan keseimbangan dan terpelanting keras ke belakang. Brak! Tubuh Bara menghantam lantai beton yang digenangi air lumpur bercampur lumut kotor. Sisi kiri wajah legamnya membentur tanah basah, menggoreskan luka baru di pelipisnya. Air kotor seketika meresap ke dalam kemeja lusuhnya, membuat penampilannya semakin tragis dan menyedihkan. Namun napas Bara tetap teratur, matanya tak berkedip menatap lantai. "Beraninya kau menantangku, seekor kecoa jalanan mencoba menghentikan langkah naga." Caci Julian dengan urat leher menonjol. Ia melangkah maju, lalu dengan sekuat tenaga menginjakkan sol sepatu pantofel kulitnya tepat ke atas kepala Bara, menekan sisi kanan wajah pemulung itu hingga menempel kuat ke genangan air kotor. "Cium sepatuku, dasar sampah. Cium pijakan kaki orang yang mulai malam ini akan menjadi penguasa tunggal dari seluruh triliunan rupiah kekayaan Aditama. Tanganmu yang kotor dan sumpah pahlawan konyolmu itu ikut mati malam ini juga di bawah telapak kakiku." Rasa sakit dari tekanan sepatu bersol keras di pelipisnya terasa menusuk tulang. Ditambah perihnya luka yang bercampur dengan air limbah berbau pusing. Di titik nadir ini, diinjak-injak layaknya kotoran hewan tak berharga. Harga diri Bara sebagai pewaris klan tabib legendaris sedang diuji pada batas maksimal. Namun sang naga memilih diam. Ia sengaja mengosongkan pikirannya, menyerap semua hinaan itu sebagai katalisator untuk memicu aliran ki pamungkas di titik meridian jantungnya. "Kematian gadis itu bukanlah penentu kemenanganmu, dokter," ucap Bara dengan suara bariton yang teredam oleh genangan air dan sepatu Julian. Namun anehnya, terdengar sangat mengintimidasi dan tanpa getar kesakitan sedikitpun. "Tawamu malam ini adalah doa kematianmu sendiri. Sepatu mahalmu ini hanya akan mempercepat langkahmu menuju dasar neraka yang paling pekat." Mendengar perlawanan verbal yang tak kunjung padam itu, kemarahan Julian meledak hingga ke ubun-ubun. "Masih berani melawanku dengan mulut busukmu itu? Nyawa pelindungmu sudah melayang dan kau masih berani mengancamku?" Julian menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan ludah di tenggorokannya, lalu dengan sangat merendahkan ia meludah tepat ke atas rambut kotor Bara. "Duh! Nikmati ludahku sebagai minuman terakhir di dunia ini, dasar anjing kurap. Setelah aku selesai bersandiwara, menangisi mayatnya di lantai atas, aku akan memerintahkan preman sewaanku untuk mematahkan setiap ruas jari dan tulang rusukmu, lalu melempar tubuh cacatmu ke tengah laut." Julian menarik kakinya dengan kasar dari kepala Bara, merapikan dasi merah marunnya, lalu mengusap wajahnya. Seketika mengubah ekspresi bengisnya kembali menjadi raut wajah seorang pria yang hancur karena duka mendalam. "Nah, sekarang sang pangeran harus kembali ke panggung sandiwara. Keluarganya pasti sedang menunggu pahlawan medis mereka untuk memberikan kata penutup," ucap Julian sambil tersenyum sinis, melambaikan tangannya mengejek. "Selamat membusuk dalam kegelapan, gembel." Pintu baja itu tertutup dan dikunci dari luar dengan bunyi gemerincing rantai yang berat. Ruang bawah tanah kembali tenggelam dalam kegelapan pekat, hanya menyisakan suara tetesan air dan embusan napas Bara yang perlahan mulai berubah ritme. Di lantai kotor itu, tubuh yang terikat kuat bersama kursi besi yang terbalik perlahan mulai bergetar. Suhu ruangan mendadak naik secara ekstrim, mengubah genangan air kotor di sekitar tubuh Bara menjadi uap tipis. Mata elang yang sebelumnya setenang telaga beku kini terbuka lebar, memancarkan kilau keemasan yang menakutkan di tengah kegelapan. Bara telah selesai mengumpulkan tenaga dalamnya. 9 jarum naga emas di balik bajunya beresonansi, mengeluarkan bunyi dengungan pelan yang mistis. Otot-otot di seluruh tubuh Bara memuai ekstrim, bagaikan bongkahan baja yang dipanaskan. Krek, krek, keras. Tali tambang kapal tebal yang melilit dadanya putus seketika, meledak menjadi serpihan debu benang. Kursi besi di punggungnya remuk terpelanting ke sudut ruangan hanya dengan satu sentakan pundaknya. Sang tabib legendaris akhirnya bangkit dari lantai kotor itu, membersihkan wajahnya dari air lumpur dan ludah kehinaan. Waktu bermain-main telah habis, kini saatnya sang naga mengamuk dan membalikkan takdir maut. Pintu baja tebal setebal 5 cm yang mengurung ruang bawah tanah itu tampak kokoh tak tertembus.
digembok dengan rantai kapal yang saling melilit rapat. Namun di hadapan bara yang kini diselimuti aura keemasan tipis dari pusaran tenaga dalamnya, pintu itu tak lebih dari selembar kertas basah. Tanpa mengambil ancang-ancang, pria berkemeja lusuh yang robek dan basah oleh air lumpur itu mengangkat kaki kanannya. Sebuah tendangan lurus yang terlihat pelan dan tanpa tenaga dilepaskan. Blar! Ledakan memekakan telinga seketika, menggetarkan fondasi bangunan rumah sakit. Bukan hanya gembok dan rantainya yang hancur menjadi debu besi, melainkan seluruh daun pintu baja itu terlepas dari engselnya, terbang melayang menabrak dinding beton di seberang lorong, hingga meninggalkan kawah retakan berbentuk laba-laba raksasa. Bara melangkah keluar dari kepulan debu beton dengan tatapan mata sedingin pedang eksekusi. Langkah telanjangnya menaiki anak tangga satu persatu. Tidak lagi bersuara kepakan sandal jepit yang memalukan, melainkan dentuman halus yang seolah menghentakkan ritme jantung siapapun yang mendengarnya. Sang naga telah terbangun dan kemurkaannya akan segera membakar langit-langit keangkuhan medis. Lantai VVIP keputusasaan telah mencapai titik absolut. Ruang ICU itu terasa seperti ruang jenazah yang membekukan jiwa. Mesin EKG di samping ranjang Anya terus mengeluarkan lengkingan panjang. Sebuah frekuensi kematian yang menyayat hati nurani setiap anggota keluarga yang mendengarnya dari balik kaca. Wajah cantik sang CEO termuda kini seputih porselen yang kehilangan cahayanya. Bibirnya membiru kaku. Dr. Julian berdiri di samping ranjang dengan bahu yang sengaja diturunkan, memegang alat kejut jantung yang tak lagi menyala. Dengan gerak-gerik penuh perhitungan layaknya aktor peraih piala Oscar, ia menoleh ke arah kaca tempat Surya Aditama dan puluhan anggota direksi menempelkan wajah mereka yang bersimbah air mata. Dokter arogan itu menekan tombol intercom ruangan, membiarkan suaranya yang sengaja dibuat bergetar hebat terdengar ke seluruh penjuru lorong. Pukul 17.45 sore, Nona Anya Aditama, tunanganku yang sangat kucintai, dengan berat hati dinyatakan meninggal dunia. Ucap Julian dengan isakan tertahan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menyembunyikan senyum iblis yang merekah lebar di balik telapak tangannya. Tidak, Anya, cucuku tersayang, kau tidak boleh meninggalkanku. Jeritan pilu Surya Aditama meledak seketika, merobek keheningan lorong hingga membuat para perawat ikut meneteskan air mata. Pria tua penguasa ekonomi itu jatuh berlutut memukuli lantai marmer dengan kepalan tangannya yang bergetar hingga buku-buku jarinya berdarah. Anggota keluarga lain berpelukan, meratapi hilangnya bintang paling terang di klan mereka. Julian melangkah keluar dari pintu geser ICU dengan gontai, berpura-pura menyeka air matanya, lalu menghampiri Surya untuk memberikan pelukan palsu. Saya sudah melakukan segala cara dari literatur medis modern, Tuan Besar. Tuhan lebih menyayanginya. Kita harus ikhlas melepaskan kepergiannya. Sebagai calon suaminya, saya berjanji akan meneruskan semua mimpi-mimpi dan menjaga seluruh aset Aditama Group seperti yang Anya inginkan. Bisik Julian penuh racun manipulasi di tengah rintihan tangis sang kakek. Namun sebelum Surya Aditama sempat membalas pelukan bisa ular tersebut, udara di lorong VVIP itu mendadak terasa sangat padat dan mencekik. Suhu ruangan anjlok drastis. Sebuah suara bariton yang berat, dalam dan bergema layaknya lonceng kuil dari puncak gunung membelah lautan tangis keluarga konglomerat itu. Malaikat maut belum memberikan surat izinnya. Mengapa kau begitu lancang mencabut nyawa gadis suci itu, dokter? Kalimat itu meluncur tajam, membuat semua orang termasuk Julian membeku di tempat dan menoleh serempak ke arah ujung lorong. Mata Julian melotot nyaris keluar dari kelopak matanya. Rahangnya jatuh terbuka tak percaya. Di sana, berjalan membelah kerumunan elit, sosok bara melangkah maju. Kemejanya robek memperlihatkan otot-otot yang menegang keras. Wajahnya yang kotor oleh lumpur dan sisa ludah kehinaan. Tapi auranya menelan seluruh energi di ruangan itu. Bagaimana mungkin gembel ini bisa lepas dari rantai baja? Jerit Julian dalam hati. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika membanjiri pelipisnya. Panik yang luar biasa meremut otaknya. Jika gembel ini dibiarkan mendekati Anya dan mengungkap semuanya, tamatlah riwayatnya. Satpam, bunuh gembel gila ini. Dia pembawa virus yang membunuh Anya. Cepat patahkan kakinya dan seret dia keluar. Raung Julian dengan suara melengking histeris, menunjuk bara dengan jari gemetar hebat. 6 satpam bertubuh kekar yang sebelumnya menyeret bara kembali maju menerjang, mengayunkan tongkat karet mereka dengan niat membunuh. Namun kali ini bara tidak lagi meredam tenaganya. Tanpa menghentikan langkahnya, bara hanya mengayunkan sebelah tangannya, layaknya mengusir sekawanan lalat. Hush! Sebuah hembasan angin kencang tak kasat mata, ledakan tenaga dalam murni, menyapu ke 6 pria berotot itu. Mereka terlempar ke udara secara bersamaan,
menghantam pilar-pilar marmer dan jatuh mengerang kesakitan dengan tulang-tulang rusuk retak tanpa Bara perlu menyentuh kulit mereka sedikit pun. Keluarga Aditama menjerit ngeri, melangkah mundur dan merapatkan diri ke dinding melihat kemustahilan fisik yang tersaji di depan mata mereka. "Kau, monster apa kau ini?" teriak Julian tergagap. Wajah tampannya kini berubah pucat pasi seperti mayat. Ia melangkah mundur, mencoba menghalangi pintu masuk ICU dengan merentangkan kedua tangannya. "Jangan berani-berani masuk sampah. Ini zona steril. Udara napasmu saja mengotori jasa suci calon istriku." Bara berhenti tepat di hadapan Julian. Bau lumpur dari tubuh Bara kini bercampur dengan aura pembunuh yang membuat Julian sesak napas. Mata elang sang pemulung menatapnya tajam, menembus langsung ke dasar jiwa sang sosiopat. "Calon istri yang kau racuni setiap hari selama 6 bulan. Desis Bara pelan namun menggema di gendang telinga Julian. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Bara mengangkat tangan kanannya. Itu bukanlah kepalan tinju, melainkan sebuah tamparan telapak tangan yang terbuka. Gerakannya terlihat sangat lambat dan santai. Namun bagi Julian, tamparan itu datang membawa tekanan sebesar dijatuhi gunung batu. Plak! Suara tamparan itu meledak seperti cambuk petir di dalam lorong tertutup. Hantaman tenaga dalam dari telapak tangan kasar pemulung mendarat telak di pipi kiri Julian. Tubuh dokter spesialis itu seketika terangkat dari lantai, berputar 2 kali di udara seperti boneka kain yang putus benangnya. Sebelum akhirnya terhempas sangat keras menabrak dinding marmer sejauh 5 meter. Brak! Julian jatuh terjerembab ke lantai, menyemburkan darah segar bercampur 3 buah gigi gerahamnya yang hancur berantakan. Wajah sombongnya kini membengkak parah dan membiru, menggerang kesakitan dengan pandangan mata yang berkunang-kunang, nyaris kehilangan kesadaran. Tak ada satupun anggota keluarga Aditama yang berani bersuara. Mereka terlalu syok melihat dokter terbaik mereka diterbangkan hanya untuk 1 tamparan pelan dari seorang pemulung kotor. Meninggalkan Julian yang menggelepar seperti cacing tanah yang terinjak, Bara melangkah mantap masuk ke dalam ruang ICU. Ia menekan tombol kunci otomatis di dinding, mengunci pintu kaca tebal itu dari dalam, memisahkan dirinya dan tubuh kakuannya dari luar yang berteriak histeris menuntut kejelasan. Sang tabib legendaris berdiri di sisi ranjang kematian, menarik napas dalam-dalam. Ia merogoh saku kemejanya yang sobek, mengeluarkan sebuah gulungan kulit lusuh yang langsung memancarkan kilauan emas ke segala penjuru ruangan steril tersebut. Waktu pertunjukan keajaiban baru saja dimulai. Gidoran keras dan panik menghantam dinding kaca tebal ruang ICU dari luar, menggetarkan bingkai aluminiumnya, seolah ruangan itu sedang diserbu oleh badai keputusasaan. Puluhan pasang mata dari keluarga Aditama membelalak ngeri, menempelkan wajah dan telapak tangan mereka di permukaan kaca steril tersebut. Di dalam ruangan, Bara berdiri kokoh layaknya sebuah monumen tak tergoyahkan, sepenuhnya mengabaikan kekacauan di sekelilingnya. Hawa dingin dari pendingin ruangan perlahan naik suhunya, terdesak oleh uap panas tak kasat mata yang menguar dari pori-pori kulit legam sang pemulung. Aroma karbol dan obat-obatan seketika tertindih oleh aroma ozon yang tajam. Bau udara setelah badai petir yang merupakan manifestasi fisik dari pusaran tenaga dalam murni miliknya. Bara menatap wajahnya yang pucat kaku bagai porselin retak di atas ranjang. Garis lurus pada monitor EKG masih terus menjeritkan nada kematian yang mengiris telinga, mengonfirmasi ketiadaan nyawa secara medis. Tiba-tiba, suara parau dan bergetar Surya Aditama meledak menembus pengeras suara intercom darurat di sudut ruangan. "Apa yang kau lakukan, orang gila? Jauhkan tangan kotormu dari cucuku. Dia sudah pergi. Jangan nodai jasadnya dengan kuman dari tubuh busukmu, atau aku bersumpah akan mencincangmu hidup-hidup dan melemparkan dagingmu ke anjing liar." Raung sang konglomerat dengan air mata darah membasahi pipinya yang keriput. Tangannya memukuli kaca dengan sisa tenaga rentanya. Hancur lebur melihat seorang pemulung gembel berani menyentuh tubuh suci cucunya yang baru saja dinyatakan wafat. Dari lantai lorong luar, Dr. Julian yang wajahnya kini bengkak parah, membiru dan berlumuran darah dari mulutnya yang kehilangan 3 gigi geraham, berusaha melangkah mendekati kaca. Sambil memegangi rahangnya yang nyaris remuk, ia menunjuk Bara dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Matanya menyiratkan kepanikan absolut. "Dobrak pintunya, bawa kapak pemadam. Gembel psikopat itu pasti mau mencuri perhiasan Anya. Dia menodai kehormatan tunanganku. Hancurkan pintunya sekarang juga," teriak Julian histeris. Suaranya mendesis menyedihkan melalui celah giginya yang tanggal. Ia tahu jika Bara sampai menyentuh titik-titik vital Anya, ada peluang 1/1000% pria misterius itu bisa mengenali jejak racunnya, atau yang lebih buruk, menghidupkannya kembali. Namun Bara seolah tuli terhadap semua jeritan duniawi itu. Matanya menyipit tajam, memfokuskan aliran ki ke ujung jari-jarinya. "Malaikat maut boleh saja mengetuk pintumu, Nona.
Bisik Bara dengan suara bariton yang sangat lembut, berbanding terbalik dengan penampilannya yang brutal, menatap wajah kaku Anya dengan kelembutan seorang pelindung agung. Tapi selama aku berdiri di sini, bahkan jika iblis dari neraka paling dasar sekalipun datang menjemputmu, aku akan mematahkan tanduknya dan memaksanya pulang dengan tangan kosong. Dengan gerakan perlahan yang menyedot seluruh perhatian orang di luar kaca, Bara merogoh di balik kemeja lusuhnya yang robek. Tangan kasarnya yang penuh kepalan dan daki jalanan menarik keluar sebuah gulungan kulit hewan kuno yang tampak sangat usang dan berjamur. Namun saat ikatan tali kulit itu dibuka di bawah cahaya lampu neon ICU yang pucat, sebuah ledakan visual terjadi. Sring! Kilau keemasan yang begitu menyilaukan meledak dari dalam gulungan tersebut, memantulkan tajam ke seluruh dinding kaca, hingga memaksa Surya Aditama dan seluruh anggota keluarga di luar menutup mata mereka secara refleks. Di atas bentangan kulit kuno itu, berjajar rapi 9 batang jarum akupuntur berukuran panjang, ditempa dari emas murni 100%. Pada pangkal setiap jarum, terdapat ukiran kepala naga mikroskopis yang detailnya mustahil dibuat oleh mesin teknologi modern manapun. Itu adalah 9 jarum naga emas, pusaka legendaris peninggalan leluhur Taibib Dewa yang konon mampu membalikkan aliran darah orang mati. Jarum-jarum itu kini bergetar pelan, mengeluarkan bunyi dengungan mistis layaknya segerombol lebah, merespon aliran tenaga dalam bara yang memuncak. Melihat kilau keemasan itu dari luar, sepasang mata Julian nyaris copot dari rongganya. Akal sehatnya sebagai dokter bedah didikan barat menjerit menolak apa yang dilihatnya. Aku puntur. Orang gila, otaknya sudah hancur. Tawa Julian sumbang, memuntahkan segumpal darah ke lantai marmer. Jantungnya sudah berhenti, organnya sudah mengalami nekrosis. Menusuk mayat dengan jarum emas sialan itu tak akan mengubah fakta bahwa dia sudah jadi mayat. Kalian lihat, pemulung itu hanya sedang bermain dukun di atas jasa cucu Anda, Tuan Besar. Bara tak membuang waktu 1 milidetik pun. Waktu adalah nyawa. Dengan kecepatan kilat yang tak mampu ditangkap oleh mata telanjang manusia normal, kedua tangan Bara menyapu gulungan kulit itu. Ke-9 jarum emas melayang ke udara secara bersamaan, dikendalikan murni oleh tarikan medan energi miliknya. Bus, bus, bus. Bagaikan hujan meteor emas, Bara menancapkan 9 jarum itu ke 9 titik meridian mematikan di tubuh Anya, 3 di ubun-ubun dan dahi, 2 di pergelangan tangan, dan 4 mengitari area jantung yang membeku. Sentuhannya begitu presisi, tanpa keraguan sedikit pun. Setiap kali jarum emas itu menembus kulit pucat Anya, sebuah pusaran energi panas meledak dari telapak tangan Bara, memaksa sisa-sisa racun hitam di dalam pembuluh darah gadis itu untuk mundur teratur. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur deras dari pelipis legam Bara. Menggunakan formasi 9 naga penembus maut, memakan separuh dari energi kehidupannya sendiri. Rahangnya mengeras keras, otot lehernya menegang menahan beban energi kosmik. Ia memutar ujung jarum utama di dada kiri Anya, mengirimkan gelombang kejut ki murni langsung menembus otot jantung yang telah diam. 1 detik berlalu, 5 detik, 10 detik. Garis di monitor EKG masih tetap lurus dan menjeritkan nada panjang. Tawa mengejek Julian di luar ruangan semakin keras dan bergetar. Surya Aditama menangis terseduh-seduh, merosot ke dinding kaca. Merasa kehormatan keluarganya telah dipermainkan dengan kejam oleh seorang pemulung gila. Namun, tepat pada detik ke-15, sebuah keajaiban yang merembukan nalar medis modern terjadi. Dari ujung jari telunjuk Anya yang pucat, menetes setetes darah berwarna hitam pekat yang berbau sangat busuk. Residu murni dari racun pembeku darah yang berhasil dipaksa keluar, dan bersamaan dengan jatuhnya tetesan darah hitam itu ke lantai putih steril, suara lengkingan panjang mesin EKG tiba-tiba terputus. Pip! Garis hijau lurus di layar itu melonjak tajam ke atas, membentuk sebuah kurva kehidupan. Keheningan absolut mencekik seluruh lorong rumah sakit. Ribuan pasang mata menatap layar monitor itu dengan napas yang tertahan di tenggorokan. Bip, bip, bip. Lonjakan itu terjadi lagi, kali ini dengan ritme yang semakin cepat, semakin kuat dan semakin stabil. Suara mesin detak jantung yang membosankan itu kini terdengar layaknya simfoni kemenangan paling megah dari surga. Bersamaan dengan itu, warna kebiruan di bibir Anya perlahan memudar, tergantikan oleh rona merah muda yang hangat. Kelopak matanya yang tertutup rapat tampak bergetar pelan. Napasnya yang tadi berhenti total, kini berembus, halus mengembunkan masker oksigennya. Garisnya, Tuan Besar Surya, jantungnya berdetak kembali. Teriak kepala perawat dari luar kaca dengan suara pecah melengking. Tangannya menutupi mulutnya yang menganga tak percaya. Air mata keajaiban mengalir deras dari matanya. Mustahil, ini mukjizat. Nona Anya kembali hidup. Di lantai lorong, Dr. Julian membeku kaku seperti patung es. Mata sosiopatnya mendelik ngeri menatap monitor EKG yang menunjukkan detak jantung yang sempurna.
Dunia medis kebanggaannya runtuh, berkeping-keping. Tidak mungkin. Itu cuma refleks sisa otot mati. Racun itu tidak punya obat. Tidak mungkin gembel bau itu bisa. Tidak. Jerit Julian frustrasi, memukuli lantai hingga kuku-kukunya patah berdarah. Menyadari bahwa kemenangan triliunan rupiahnya baru saja direbut kembali dari tangannya oleh sepasang tangan berlumpur. Di dalam ruangan, Bara perlahan menarik napas panjang, mengendurkan ketegangan ototnya. Ia menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju kotornya. Pria berpakaian compang-camping itu berdiri tegak, menatap ke arah keluarga Aditama di balik kaca dengan mata elangnya yang menyala tenang. Membuktikan kepada dunia bahwa kasta terendah pun sanggup menaklukkan kematian yang gagal dikalahkan oleh para dewa berjas putih. Keheningan di ruang ICU seperti begitu sakral, seolah waktu baru saja diputar balik oleh tangan Tuhan melalui perantara jemari kasarnya, seorang pemulung. Di atas ranjang, kepala mata Anya Aditama yang lentik perlahan bergerak, terbuka sedikit demi sedikit, menampakkan iris mata yang bening namun masih diselimuti kabut kebingungan. Hal pertama yang ia lihat bukanlah langit-langit putih rumah sakit yang dingin, melainkan sepasang mata elang yang menyala terang penuh perlindungan milik Bara. Anya mencoba menghirup udara, dan ia merasakan paru-parunya kembali mengembang sempurna. Tidak lagi terasa seperti terendam air raksa yang membara. Aku masih hidup, bisik Anya nyaris tak terdengar. Suaranya sangat lemah, namun bagi Bara itu adalah suara terindah yang pernah ia dengar dalam pengasingan. Bara tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya memberikan senyum tipis yang syarat akan makna. Lalu dengan gerakan tangan yang sangat halus, ia mencabut satu persatu 9 jarum naga emas dari tubuh Anya. Setiap kali jarum itu ditarik, sisa-sisa uap hitam yang berbau busuk ikut keluar dari pori-pori kulit Anya, menandakan racun itu telah tuntas dibersihkan. Bara menyeka butiran keringat di dahi Anya dengan sapu tangan sutra berinisial A yang tadi pagi diberikan gadis itu padanya. Tidurlah sebentar lagi, Nona. Malaikat maut sudah pergi dengan tangan kosong. Ucap Bara pelan, nadanya sangat berwibawa, sanggup menenangkan jiwa yang baru saja kembali dari ambang maut. Bara kemudian melangkah menuju pintu kaca ICU. Dengan satu sentuhan ringan, ia membuka kunci otomatis yang sejak tadi mengurung ruangan itu. Sret. Pintu bergeser terbuka, dan seketika itu juga, Surya Aditama merangsek masuk bersama rombongan direksi dan tim medis yang wajahnya masih membeku dalam ketidakpercayaan. Surya langsung berhambur ke sisi ranjang, menggenggam tangan cucunya yang kini terasa hangat, bukan lagi sedingin es. Anya, demi Tuhan cucuku, kau kembali. Kau benar-benar kembali. Tangis Surya pecah lagi, kali ini dalam luapan kebahagiaan yang menyesakan dada. Namun di tengah kemeriahan mukjizat itu, Dr. Julian merangkak masuk dengan wajah yang hancur berantakan. Pipinya bengkak ungu, darah kering menempel di dagunya, dan matanya merah menyala oleh kebencian yang hampir gila. Ia menunjuk Bara dengan telunjuk gemetar. Tuan besar, jangan tertipu. Ini pasti hanya kebetulan belaka. Gembel ini pasti menggunakan obat-obatan terlarang yang memberikan efek kejut sementara pada jantung. Teriak Julian dengan suara sengau karena hidungnya patah. Dia hanya penipu jalanan yang kebetulan beruntung. Panggil tim keamanan, seret dia kembali ke bawah tanah. Bara berdiri tegak, tidak sedikit pun merasa terintimidasi oleh teriakan sang dokter yang kini tampak seperti pecundang malang. Ia mengangkat tangan kanannya yang masih memegang gulungan kulit berisi 9 jarum emas. Dr. Julian, kau masih ingin bermain sandiwara di depan saksi bisu kejahatanmu? Desis Bara. Tatapannya menyayat langsung ke arah jantung Julian. Bara kemudian menoleh ke arah Surya Aditama. Tuan besar, mintalah perawat mengambil botol vitamin yang tersambung pada infus cucu Anda. Di dalamnya terdapat sisa residu racun pembeku darah yang disuntikkan secara rutin oleh dokter bedah kebanggaan Anda ini. Apa? Kau berani menfitnahku lagi, bajingan? Raung Julian histeris, mencoba menerjang Bara, namun kakinya lemas dan ia kembali jatuh tersungkur. Surya Aditama tidak langsung menjawab. Matanya yang sudah memakan asam garam dunia bisnis itu beralih dari Julian menuju benda di tangan Bara. Pandangannya terkunci pada gulungan kulit tua dan jarum emas yang pangkalnya diukir dengan kepala naga mikroskopis. Tiba-tiba seluruh tubuh Surya Aditama bergetar hebat. Wajahnya yang keriput berubah pucat pasi, namun bukan karena ketakutan, melainkan karena keterkejutan yang melampaui logika. Ia teringat pada sebuah legenda kuno yang hanya diketahui oleh segelintir elit penguasa dunia tentang garis keturunan tabib dewa yang menghilang 10 tahun lalu, pemegang jarum naga emas yang sanggup membangkitkan nyawa dari liang lahat. Jarum ukiran naga itu. Suara Surya Aditama tercekat di tenggorokan. Ia melangkah mendekati Bara, matanya menatap lekat-lekat pada jarum emas tersebut. Anak muda, bolehkah aku melihat jarum itu lebih dekat?
Bara memberikan satu jarum emas ke tangan Surya. Sang konglomerat menyentuh ukiran naga itu dengan tangan gemetar. Di bawah jarum itu terdapat inisial kuno keluarga Barata. Surya Aditama mendadak lemas. Air matanya kembali mengalir. Namun kali ini penuh dengan rasa hormat yang tak terhingga. Di hadapan seluruh anggota keluarga yang kebingungan, di hadapan para dokter yang tertegun, dan di hadapan Julian yang membeku, Surya Aditama, orang terkaya di negeri ini, perlahan-lahan menurunkan tubuhnya. Ia berlutut lalu bersujud mencium kaki telanjang Bara yang masih penuh dengan lumpur kering dan daki jalanan. Tuan besar, apa yang Anda lakukan? Dia hanya gembel pemulung. Jerit para direksi dan anggota keluarga Aditama dengan suara riuh rendah yang syok. Tutup mulut kalian semua. Raung Surya Aditama dari posisi sujudnya. Suaranya menggelegar penuh otoritas. Kalian tidak tahu siapa yang berdiri di depan kalian. Dia bukan pemulung. Dia adalah keturunan terakhir keluarga Barata, sang dewa medis yang selama ini dicari oleh para pemimpin dunia. Hanya mereka yang memiliki jarum naga emas ini. Tanpanya, cucuku sudah menjadi mayat sekarang. Surya mengangkat wajahnya, menatap Bara dengan tatapan memohon ampun. Tuan Muda Barata, maafkan kelancangan saya. Maafkan keluarga saya yang telah menghina Anda seperti binatang. Nyawa cucu saya adalah hutang nyawa yang tidak akan sanggup saya bayar seumur hidup saya. Bara hanya menatap Surya dengan sikap stoik yang tak tergoyahkan. Ia tidak terlihat bangga atau jemawa karena disembah oleh seorang triliuner. Bangunlah Tuan Surya, aku datang bukan untuk penghormatan, tapi untuk membalas setetes ketulusan cucu Anda dengan samudera perlindungan. Ucap Bara datar, membantu Surya berdiri dengan tangan kasarnya. Bara kemudian berbalik arah, menatap Julian yang kini sudah pucat pasi bagai mayat, menyadari bahwa identitas aslinya telah terbongkar. Bara mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam busuk dari saku celananya, residu yang ia hisap menggunakan jarum emas dari tubuh Anya tadi. Ini adalah bukti racunmu, Julian. Dan di dalam botol vitamin itu masih ada sisa racun yang belum sempat masuk ke tubuh Anya. Mau aku tunjukkan bagaimana racun ini bekerja pada tubuhmu sendiri? Tidak mungkin, ini semua pasti mimpi buruk. Julian meratap, mencoba merangkak kabur, namun pintu ICU sudah dijaga ketat oleh asisten pribadi Surya yang berwajah dingin. Surya Aditama menatap Julian dengan tatapan membunuh. Julian, kau telah mengkhianati kepercayaanku, menodai sumpah medismu, dan mencoba membunuh cucuku di bawah hidungku sendiri. Aku akan memastikan kau merangkak di jalanan dan memohon kematian setiap hari. Namun, tidak akan ada satupun rumah sakit atau penjara yang akan membiarkanmu mati dengan mudah. Bara melangkah mendekati Julian, lalu membungkuk sedikit, menatap langsung ke dalam mata Julian yang hancur oleh teror. Kau bilang tanganku bawa selokan dan lebih pantas memungut kotoran anjing, bisik Bara dengan suara sedingin malaikat maut. Mulai besok kau akan tahu bagaimana rasanya memperebutkan sisa makanan dengan anjing liar di selokan, tanpa gelar, tanpa harta, dan tanpa satupun gigi untuk mengunyah makananmu. Julian menjerit histeris saat pihak keamanan menyeretnya keluar dari koridor VVIP. Kejatuhannya begitu tragis, begitu cepat, dan begitu memuaskan rasa keadilan semua orang yang ada di sana. Sementara itu, di ranjangnya, Anya perlahan tersenyum menatap punggung lebar sang pemulung yang kini tampak begitu agung. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan takdir ini. Bagaikan sirene mobil polisi membelah kesunyian malam di pelataran rumah sakit Medika, menyala-nyala dengan warna merah biru yang memantulkan bayang-bayang keadilan di dinding kaca lobi VVIP. Di sepanjang lorong marmer yang sebelumnya menjadi saksi bisu keangkuhannya, Dr. Julian diseret tanpa ampun oleh 4 petugas kepolisian bersenjata lengkap. Pria yang beberapa jam lalu berdiri layaknya dewa penentu takdir, dengan setelan jas mahal itu kini tak lebih dari seonggok sampah peradaban yang memuakan. Jas putih kebesarannya telah dilucuti paksa, dilemparkan begitu saja ke lantai bak kain pel kotor yang tak berharga. Wajah tampannya yang narsis kini bengkak parah, membiru dan berlumuran darah kering dari hidung serta giginya yang rontok. Air mata ketakutan dan penyesalan yang terlambat membasahi kemeja sutranya yang terkoyak. Tidak ada satupun tatapan iba dari para perawat maupun direksi Aditama Group. Mereka justru menatap mantan dokter bedah itu dengan rasa jijik luar biasa, seolah sedang melihat seekor cacing parasit yang merayap di tanah busuk. Lisensi medisnya telah dibakar malam itu juga secara sepihak oleh konsorsium rumah sakit, dan sel tahanan bawah tanah berbau pesing dengan lantai beton basah telah menanti untuk menelan sisa kewarasannya seumur hidup. Di dalam ruang ICU yang kini terasa sangat embusan napas musim semi, irama mesin EKG berdetak konstan dan menenangkan. Suasana sakral menyelimuti ruangan tersebut saat Tuan Besar Surya Aditama masih berlutut dengan lutut tuannya di atas lantai yang dingin. Sang penguasa ekonomi yang mampu mengguncang bursa saham hanya dengan satu dirhaman itu, kini menatap Bara dengan segenap sisa umurnya.
Air mata haru dan rasa bersalah yang teramat dalam terus mengalir membasahi kerutan di wajahnya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan triliunan rupiah milik Aditama Group hanyalah serpihan debu tak berharga jika disandingkan dengan kemurkaan atau perlindungan dari klan tabib Dewa Barata. Bara berdiri dalam diam. Kemeja lusuhnya yang robek dan berbau lumpur entah bagaimana kini terlihat bagaikan jubah perang emas seorang kaisar agung yang tak tertembus senjata apapun. Matanya yang tajam dan menenangkan menatap pimpinan keluarga Aditama itu tanpa sedikit pun kesombongan duniawi. Tuan Muda Barata, suara Surya Aditama terdengar parau dan bergetar hebat, memecahkan dengan yang syahdu. Ia menangkupkan kedua belah tangannya di depan dada, memberikan penghormatan tertinggi yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Anda telah menarik malaikat kecil saya dari dasar neraka dan menghancurkan iblis yang bersemayam di dalam rumah kami. Tidak ada harta karun di dunia ini. Tidak ada selembar saham pun yang sepadan untuk membayar keajaiban jari-jari Anda. Namun, sebagai seorang kakek yang rentah dan ketakutan akan keselamatan cucu sematawayang saya di masa depan, Surya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan segenap keberanian untuk mengajukan permohonan yang terdengar mustahil. Saya memohon dengan sangat, sudilah kiranya Anda mengikat sumpah perlindungan abadi dengan klan kami. Nikahilah Anya. Jadikanlah ia pendamping Anda, agar dunia tahu bahwa nyawanya berada di bawah sayap naga Barata. Permintaan hiperbolis dan mengejutkan itu membuat seluruh anggota direksi yang mematung di ambang pintu menahan napas serempak. Menawarkan CEO termuda dan jelita dari Aditama Group kepada seorang pria yang secara kasat mata masih berpenampilan layaknya gelandangan paling kumal di ibu kota adalah sebuah kontras ekstrim yang merobek logika. Namun di mata Surya itu adalah satu-satunya cara untuk mengamankan takdir keluarganya. Bara tidak segera menjawab. Garis rahangnya yang kokoh sedikit mengeras. Sepasang mata elangnya perlahan beralih menatap sosok rapuh di atas ranjang pesakitan. Anya Aditama dengan wajah porselennya yang kini merona merah muda membalas tatapan pria itu. Tidak ada penolakan, jijik, atau ketakutan di mata gadis itu. Yang ada hanyalah sebuah lautan ketulusan yang sama persis seperti saat ia menyodorkan sapu tangan sutra emasnya di pelataran lobi siang tadi. Dengan tangan yang masih gemetar lemah dan tersambung selang infusibis, Anya berusaha mengangkat tangannya ke arah Bara. Kulit tubuhnya yang sehalus kapas terlihat begitu kontras menyayat hati saat berusaha menggapai ruang udara di antara mereka. Mata yang setenang dan sejujur itu tidak pernah berubah sejak pertama kali aku melihatnya di bawah terik matahari. Bisik Anya dengan senyum tipis yang teramat manis. Suaranya mengalun lembut menembus pertahanan es di hati sang tabib legendaris. Tuan penyelamatku, jika tubuh yang rapuh ini masih pantas bersanding dengan kebesaranmu, maka izinkan aku menyerahkan sisa napasku untuk berlindung di balik bayanganmu. Hati Bara yang selama 5 tahun membeku dalam sunyinya pengasingan di jalanan kotor berdebu, seketika retak oleh kehangatan mutlak kalimat tersebut. Ketulusan tanpa pamrih yang Anya berikan di saat dunia meludahinya adalah satu-satunya obat bagi jiwa Bara yang terluka oleh masa lalu. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh kewibawaan, Bara melepas karung goni basah penuh rongsokan besi yang sedari tadi terikat di bahunya. Karung yang melambangkan identitas rendahnya itu jatuh menghantam lantai dengan suara berdebum yang mantap, menjadi simbol runtuhnya masa penyamaran sang naga. Bara melangkah maju, membiarkan jemari tangannya yang kasar, besar, dan dipenuhi kapalan lumpur, menyambut sentuhan tangan Anya yang mungil dan dingin. Sebuah sapu tangan sutra untuk nyawa seorang dewa, ucap Bara dengan nada bariton yang bergetar penuh emosi, menggenggam erat jemari gadis itu. Maka mulai detik ini, siapapun yang berani menyentuh selai rambut istriku ini, harus melangkah di atas tumpukan mayatku terlebih dahulu. Bulan berganti, dan roda takdir telah berputar dengan kecepatan cahaya, mengubah penderitaan menjadi kemegahan absolut. Malam itu, di aula utama Hotel Bintang 7 yang seluruh lantainya dilapisi karpet beludru merah dan dihiasi jutaan kelopak mawar putih dari pegunungan Alpen. Kilatan lampu kamera wartawan dari seluruh dunia menyala bertubi-tubi bak badai kilat. Pintu ukiran emas setinggi 6 meter terbuka lebar, dan napas ribuan tamu VIP dari kalangan elit global seketika tercekat di tenggorokan. Di sana, melangkah di atas pelaminan kemegahan, bukanlah sosok pemulung berdaki dengan sandal jepit beda warna. Bara berdiri menjulang dengan dada tegap, mengenakan jas pengantin haute couture keluaran Armani berwarna hitam pekat yang dirajut dengan benang perak, memancarkan aura dominasi seorang kaisar dunia. Rambutnya disisir rapi menampakkan ketampanan garis wajah yang maskulin dan tegas. Di lengan kanannya, bertaut erat tangan Anya yang tampak bagaikan bidadari turun dari kayangan dengan gaun pengantin bertatakan ribuan kristal Swarovski. Mata elang Bara menatap lurus ke depan, ke arah masa depan di mana ia tak lagi bersembunyi dalam kegelapan jalanan, melainkan berdiri di puncak dunia medis dan kekuasaan, menggenggam erat wanita yang telah memberinya kembali alasan untuk menguasai dunia.